Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan juga keberkahan, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan inayahnya untuk bisa beribadah dan memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan membahas mengenai Ramadan dan tarbiyah agar ikhlas. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa syarat diterimanya amal saleh, syarat diterimanya ibadah itu adalah, yang pertama adalah ikhlas kepada Allah, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surah Al-Mulk ayat yang kedua. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dikatakan sama Al-Imam Fudail bin Iyad, makna dari kalimat ahsanu amala, yang paling bagus amalnya, siapa itu? Yakni akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini harus agak miring karena jamaahnya sebelah sini ya. Agak miring sebelah gitu. Baik. Ya, tidak apa-apa. Jadi disebutkan tadi, kita katakan bahwa amalan itu agar pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila ikhlas tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka amalan itu tidak diterima. Begitu juga kalau seandainya amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas, Pak, maka tidak juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang perlu untuk kita pahami sekarang, apa definisi daripada al-ikhlas? Ya. Apa itu al-ikhlas? Kalau dalam bahasa Indonesia, ikhlas itu kita artikan apa, Pak? Apa kira-kira? Hah? Tidak berharap, ikhlas. Secara menerima, bisa juga. Ada lagi yang lain, ikhlas. Ikhlas di dalam makna bahasa itu artinya sofi atau tasfiyah, murni.
Ya, jadi ketika dikatakan mengikhlaskan ibadah, artinya memurnikan. Jadi tasbiyah itu artinya pemurnian. Makanya kan ada nama orang, nama anaknya misalnya Sofiyah, Sofi, itu artinya mukhlis kalau yang laki-lakinya. Kalau laki-laki ikhlas atau mukhlis, ini tasbiyah. Itu diantara makna ikhlas secara etimologi, secara bahasa. Secara istilah, tasfiyatul amal min jami'i syawaibis syirki. Memurnikan amalan, memurnikan amalan dari cabang-cabang kesyirikan. Jadi ikhlas itu secara istilah syariat, menurut ijtihad sebagian ulama, tasfiyatul amal, memurnikan amalan dari seluruh cabang kesyirikan. Berat apa ringan nih ikhlas nih, Pak? Berat. Ringan diucapkan, berat diamalkan. Makanya, makanya kita butuh tajdidun niyah, memperbaharui niat. Oke, di step pertama dia ikhlas. Step kedua mungkin goyang, ragu dia, dapat was-was. Misal baca Quran, 5 ayat pertama alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ikhlas ini masih 5 ayat pertama. Karena dia sendirian ngajinya. Tiba-tiba ramai orang yang datang. Ada orang yang melihat kita. Mulailah dia percantik bacaannya. Mulailah dia perlambat lenggak-lenggoknya misalnya. Step pertama dia selamat, step kedua rawan. Makanya tajdidun niat, memperbaharui niat. Sampai-sampai ada salah seorang ulama yang mengatakan, Sufyanus Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling berat bagiku untuk menjaganya, mempertahankannya, melainkan niatku ini. Subhanallah. Dan kalau kita merenungi dan mentadabburi, sebenarnya kita sudah mengerti bahwa kalau amalan ini tidak ikhlas sia-sia, ya Pak ya. Tapi itulah namanya juga hawa nafsu kita, kadang kita dikalahkan oleh waswas syaitan. Sia-sia kalau seandainya seorang beramal itu tujuannya adalah sum'ah, supaya didengar oleh orang. Riya, supaya dilihat oleh orang. Apa dalilnya kalau amalan itu akan tertolak? Disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan-amalan yang mereka perbuat itu, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Ini menandakan bahwa orang yang amalnya tidak ikhlas, ibadahnya tidak ikhlas, itu sia-sia. Dan kalau kita berpikir dengan sederhana, siapa lagi yang kita harapkan kecuali keridhaan Allah? Allah yang menolong kita, Allah yang berikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan kita. Maka kita mencari keridhaan Allah. Tapi begitulah, iman kita naik turun. Iman kita nih pasang surut, ya, sehingga butuh tajdidun niyah. Ada sebuah hadis yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga An-Nasai.
Ada yang bertanya kepada Nabi, anna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi, ara'aita rajulan ghadha yaltamisul ajra wa dzikra, ma lahu? Bagaimana pendapatmu ya Rasul kalau ada orang yang berjihad yang dia inginkan adalah pahala dan juga supaya dia terkenal? Ya, lalu kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'alah. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Diulangi lagi sama pemuda ini 3 kali. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Seorang yang berjihad tujuannya yang pertama mendapatkan pahala. Yang kedua bercampur niatnya supaya diingat, supaya terkenal. Tetap Nabi katakan la syai'alah. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Lalu kata Nabi, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan terkecuali apabila amalan itu ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, silakan ke depan dulu, Pak. Yang depan lebih banyak apanya insyaallah. Fadilahnya. Dan nanti agak jarang lagi. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, kitalah yang berusaha untuk memperbaiki dan menjaga keikhlasan kita, menjaga amal saleh kita, ya. Lalu dikatakan, apa korelasi, apa hubungan antara puasa Ramadan dengan tarbiyah untuk ikhlas, mendidik diri kita untuk ikhlas? Apa hubungannya kira-kira? Di sini disebutkan ada beberapa hadis. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan berharapkan keimanan dan pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kan banyak tuh hadis yang mengatakan imanan wa ihtisaban. Satu, man shoma Ramadan. Ada man qama Ramadan qiyamul lail. Man qama lailatul qadri, lailatul qadar. Imanan wa ihtisaban juga. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan imanan wa ihtisaban disebutkan oleh para ulama. Imanan ay tasdiqan bi annahu haqqun mu'taqidan fadilatah. Orang yang puasa qiyamul lail berharap Lailatul Qadar secara imanan ay tasdiqan bi annahu haq, meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Dan meyakini keutamaannya. Itulah keimanan. Karena iman itu kan apa? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Ya Pak ya? Jadi ketika seorang mengimani puasa Ramadan, berarti dia membenarkan ibadah ini. Dan meyakini keutamaannya. Apa itu? Setiap perintah Allah pasti banyak maslahatnya. Setiap larangan Allah pasti banyak mudaratnya. Bahkan kan dalam kedokteran, puasa ini termasuk pengobatan juga ya Pak ya? Termasuk pengobatan, puasa ini. Pasti terdapat banyak keutamaan apabila Allah perintahkan satu perintah, satu amalan. Kemudian ihtisaban. Apa makna ihtisaban? An yuridallaha ta'ala wahdahu la yaqsidu ru'yatan nas wala ghaira dzalika mimma yukhaliful ikhlas. Ihtisaban, berharap kepada Allah. Itu ihtisab. Ya, berharap kepada Allah. Dia tidak riya, tidak juga memalingkan niatnya kepada
selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi inilah jamaah sekalian, kenapa ada korelasi antara puasa dengan tarbiyah untuk ikhlas. Karena orang yang berpuasa itu sedikit potensinya terkena penyakit riya. Atau semakin besar potensinya untuk ikhlas. Di sini ada hubungannya. Makanya dikatakan di tema kita itu, puasa Ramadan mentarbiyah atau mendidik kita untuk meningkatkan keikhlasan. Kenapa? Karena yang mengetahui kita berpuasa hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak, Pak? Hanya kita yang tahu. Sekalipun ada teman kita, dia nggak tahu Bapak itu beneran puasa atau tidak. Walaupun dilihat Bapak lemas. Bisa jadi, walaupun dilihat anaknya lemas, ya, di jam 5. Bisa jadi tadi mandi sore, mandi 5 gayung, yang turun 4 gayung. Ini perbuatan masa lalu ini kayaknya kan. Atau berendam di sungai kan, di kali. Tiba-tiba bangkit, nah itu dicurigai. Kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Bapak itu puasa atau tidak. Sekalipun Bapak pura-pura lemas, orang akan husnuzon. Bapak puasa. Maka puasa ini sangat-sangat kuat kaitannya dengan pendidikan ikhlas. Ya. Jadi itu jamaah sekalian. Dikatakan juga dari Abu Hurairah bahwa radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, berarti ini hadis qudsi, kullu amali bini Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku, kata Allah. Ini secara khusus bahwa orang yang berpuasa itu benar-benar dia menjalankan perintah Allah. Kalaupun dia buka, nggak ada yang tahu. Kalaupun dia minum, nggak ada yang tahu. Maka bagaimana seseorang bisa berpuasa dengan baik? Ya ketika dia benar-benar ikhlas dalam menjalankan. Itulah dia kaitannya. Maka semakin seseorang menjaga ibadah puasanya, sunnah-sunnahnya, menjaga dari yang makruhnya, semakin kuat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pentingnya. Ya. Makanya Allah katakan wa ana ajzi bihi, aku yang membalasnya secara khusus. Maka dikatakan sama Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, kafa biqaulihi illa shiyam fa innahu li fadlan lis-shiyam ala sairil ibadat. Ini merupakan keutamaan puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Allah katakan puasa itu li, untukku. Ya, jadi itu jemaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kata Imam Ibnu Jauzi juga rahimahullah, jami'ul ibadati tazharu bi fi'liha wa qalla an yaslama ma yazharu min syauq bi khilafi as-saum. Seluruh ibadah itu bisa nampak ada potensi riyaknya, ada potensi sum'ahnya. Kalau puasa, kalau kita nggak ngomong-ngomong, orang nggak tahu Bapak puasa. Misalnya puasa Senin Kamis, ya kan? Kalau nggak ada yang nanyain, nggak akan tahu Bapak itu puasa atau tidak. Berarti dari situ lebih terjaga keikhlasannya. Coba dia ngaji Al-Quran, suaranya terdengar. Dia ceramah, suaranya terdengar. Atau mungkin videonya terlihat. Potensi untuk ria itu ada. Dan lebih besar potensinya. Kita sholat nampak gerakan kita kan. Kalau puasa nggak ada. Apa yang dilihat dari ciri-cirinya? Adakah orang yang puasa tapi dia tetap sehat, tetap kerja, nggak nampak lemah, aktivitas biasa? Nah dari sisi inilah maka puasa itu mendidik seseorang untuk lebih ikhlas kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jamaah sekalian, yang terakhir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan batasan pahala puasa. Ini dikarenakan berkesesuaian selaras dengan tingkat keikhlasan seorang hamba. Ya, jadi sabar dan puasa itu tidak ada batasan pahalanya. Tidak disebutkan. Itu tanda istimewanya puasa ini. Ya, dikatakan juga yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seorang hamba itu meninggalkan syahwatnya, dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dan dia meninggalkan makanannya, itu semuanya lillahi ta'ala. Ya, dan juga disebutkan ini bagian daripada penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Dan korelasi antara puasa Ramadan dengan pendidikan ikhlas. Ya. Dan bagaimana kita menjaga niat kita? Kita harus meyakini bahwa yang memberikan pahala itu adalah Allah, bukan yang lain. Kita harus meyakini yang menolong kita adalah Allah, bukan yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi saya, bagi kita Allah, dan Allah sebaik-baik penolong. Ya, jam berapa kita ini? 36. Baik. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini jamaah sekalian. Intinya kita sampaikan tadi makna ikhlas itu adalah tasfiyah, pemurnian, dan secara istilah syariat tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibis syirki. Memurnikan amalan dari seluruh cabang-cabang kesyirikan. Ya. Dan juga kita perlu untuk tajdidun niyah, memperbaharui niat. Ada amalan itu yang modelnya satu paket, ada amalan itu yang modelnya terpisah. Ya, jadi kalau dia disebutkan oleh di dalam kitab Umdatul Ahkam, bagaimana seseorang yang beribadah, ada 3 keadaan. Pertama, dia ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, mulai dari awal sampai akhir. Yang kedua, dia beribadah awalnya ikhlas. Di tengah perjalanan dia dapat was-was supaya ria, supaya sum'ah, tapi dia melawan itu. Dia melawan bisikan itu, was-was itu. Maka yang seperti ini amalannya diterima. Tetap diterima. Keadaan yang ketiga, awalnya dia ikhlas, atau mungkin keadaan yang ketiga awalnya dia ikhlas, kemudian di tengah perjalanan dia dapat was-was dan dia ikuti hawa nafsunya itu. Maka yang seperti ini para ulama mengatakan tidak diterima amalnya. Atau kalau itu berbeda, terpisah, seperti yang kita katakan tadi. Contoh, orang yang bersedekah, itu amalan yang terpisah misalnya. Dia awalnya sedekah berapa? Sedekah 10.000. Awalnya sedekah 10.000, ikhlas lillahi ta'ala. Cuma dia lihat sampingnya sedekah, tadi 10 real dia, yang sampingnya 20 real. Wow, nggak mau kalah dia, Pak. Dia kasih 50 real. Saya lebih banyak. Nah, kata para ulama, ini kan 2 paket nih, nggak satu. Yang 10 real diterima, yang 50 real karena dia minta dipuji supaya lebih hebat, itu sudah tidak diterima. Atau misalnya dalam keadaan sholat. Di rakaat pertama ikhlas. Rakaat kedua muncul godaan. Semakin dia cantikkan, semakin dia perindah bacaannya. Yang tadinya niat mau baca wadduha, akhirnya dia baca wasyamsi wadduhaha biar lebih panjang. Kebetulan pula yang jadi makmum mertuanya misalnya kan, nampak gitu. Tapi nggak dia lawan ini, was-was ini, maka para ulama mengatakan amalnya tidak diterima. Karena sholat itu satu kesatuan, tidak terpisah. Tapi kalau mengaji Al-Quran, dia ngaji 10 ayat, 5 ayat pertama ikhlas.
6 sampai 10 riya, maka yang tidak diterima 6 sampai 10-nya. Yang 1 sampai 5 diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh sembarang menuduh orang lain karena masalah riya, masalah ikhlas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan fulan riya, fulan sum'ah, oh fulan itu pasti ikhlas. Kita tidak bisa menghukumi demikian. Biarkanlah ya, lana a'maluna walahum a'maluhum atau walakum a'maluhum. Bagi kita amalan kita dan bagi mereka amalan mereka. Kita tidak perlu menjadi hakim atas amalan orang lain. Ya, jadi ini diantara ringkasannya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.